Ketika tekanan militer dan diplomasi berjalan bersamaan, gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran justru terlihat semakin rapuh. Amerika Serikat memperluas blokade, menekan Iran agar ambil keputusan. Sementara Iran bersikeras pemirsa memilih jalur diplomasi tidak langsung dan menolak bertemu langsung dengan delegasi Amerika Serikat. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar, apakah ini masih ruang negosiasi atau sudah masuk ke fase eskalasi yang lebih beresiko? Kita akan bahas dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional, Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat malam Pak Wibawanto, sehat Pak? Sehat selalu, selamat malam Mas. Ya Pak, Gimana? melihat perkembangan terakhir dengan situasi kedua negara yang masih sama-sama belum melunak Pak. Apakah putaran kedua ini realistis akan terjadi dan menghasilkan sesuatu yang substantif atau lebih sebagai penundaan konflik untuk sementara waktu dan juga sebagai upaya membeli waktu begitu? Bagaimana pandangan Anda? Ya, jadi izinkan saya menjelaskan poin Siap. untuk bisa menjawab apa Silakan. yang menjadi pertanyaan tadi. Ya. Yang pertama, kita harus kembali melihat kepada fondasi berpikir Presiden Donald Trump. Ya. Dalam hal ini adalah strategi keamanan nasional tahun 2025. Ya, itu. Ya. Di situ dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Trump adalah dikenal dengan istilah yaitu palo konservatisme. Artinya apa? Artinya Amerika itu di bawah Donald Trump bertujuan untuk mencapai apa yang disebut dengan kejayaan di dalam. Ya. Jadi fokusnya itu adalah keinginan mengurangi beban global. Ya. Mau fokus untuk membangun kekuatan Amerika lagi. Tapi kontradiksinya di sisi lain tetap mau menjadi hegemon. Nah, akhirnya konsekuensinya apa? Itulah yang disebut dengan burden shifting, pengalian burden. Jadi, Presiden Donald Trump mengharapkan bahwa regional security complex yang ada di dunia ini, baik itu Indo-Pasifik, baik itu Timur Tengah, dalam hal ini Timur Tengah, dan juga regional-regional lainnya, itu dapat memperkuat dirinya masing-masing, tetapi tetap menjaga hegemoni Amerika. Itu poinnya. Sementara Amerika mau berfokus terhadap dirinya sendiri di dalam negeri. Ini kontradiksi, gitu loh. Susah untuk diterapkan, butuh waktu untuk diterapkan. Ya. Jadi, kalau kita sekarang melihat banyak hal yang kontradiksi di dalam konflik Iran ini, itu tidak lepas dari strategi keamanan nasional Amerika Serikat di bawah Presiden Trump yang dikeluarkan pada tahun 2025 itu sendiri. Yaitu dua sasaran objektif yang sebenarnya bertentangan walaupun itu keduanya bisa dicapai. Ya, saya di satu sisi mau memfokuskan kekuatan Amerika lagi, lebih sempit, America first, tapi di sisi lain, ya, itu adalah bagaimana tetap menjadi hegemon dengan burden shifting. Ya, itu poin satu ya. Okay. Poin kedua, jika kita melihat konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini, Mas, kita tidak bisa melepaskan dari great power competition antara Amerika melawan rising power China dan Rusia. Untuk apa? Untuk memperebutkan structure yang diharapkan di regional security complex Timur Tengah. Yang pertama adalah versi yang sekarang eksis, ya, status quo, Amerika didukung Israel, negara Sunni Arab, ya, Gulf Country Council dengan Abraham Accords-nya. Melawan versi alternatif, yaitu apa? Iran dengan versi alternatif menjadi aktor dominan di Timur Tengah, Iran 79 ya, dengan di backup oleh China dan Rusia. Nah, ini jelas zero-sum game. Ya. Walaupun Presiden Trump di strategi keamanan nasionalnya itu berharap bahwa beliau itu bisa mengimbangi cara pikirnya Presiden Xi Jinping. Apa itu? Tidak ada nilai universal, tetapi adalah setiap bangsa negara itu mempunyai nilai masing-masing, di mana nilai masing-masing itu bisa hidup kompatibel gitu. Tetapi pada prakteknya juga tidak seperti itu. Masing-masing negara tetap berusaha menjadi ekspansif, mempengaruhi norma global yang baru gitu. Ini yang saya concern. Hal-hal yang sifatnya koreksional seperti ini, belum pernah ada Presiden Amerika melakukan pendekatan seperti ini ya sebelum Presiden Trump ya, itu bisa mengakibatkan perubahan sistemik yang diawali oleh Perang Dunia. Itu yang saya concern ya Mas ya. Oke, jadi poin kedua ini, dari poin kedua kita bisa mendapatkan apa? Sekarang terjadi namanya pressure diplomasi. Dengan apa? Amerika menggunakan penekanan instrumen militer secara maksimal, penekanan instrumen ekonomi untuk membuat ekonomi Iran itu bleeding dengan blokade di Hormuz, ya kan?
Iya. dengan menggunakan justifikasi informasi untuk mendapatkan legitimasi global. Karena ujung-ujungnya kan geopolitik itu adalah tentang interest Oke. untuk mencapai tujuan politik, ya kan? Dengan menggunakan justifikasi termasuk perang informasi untuk mendapatkan dukungan global, kan pada prinsipnya itu, ya. Nah, ini yang terjadi gitu loh. Nah, jadi pressure ini demikian ketat, jadi ruang diplomasinya itu sebenarnya kecil, Mas. Nah, akhirnya Amerika mau cepat, karena terdesak waktu 28 April sudah harus mempertanggungjawabkan kepada Kongres 60 hari sejak 28 Februari. Sementara Iran terus menghindar, memperlama. Pendekatannya adalah strategic patient, ya. Sementara blokade ini kalau dilihat dari konferensi San Remo tentang perang laut, ya. Namanya blokade itu dibolehkan, tetapi harus ya diumumkan, tidak mengganggu masalah kemanusiaan dan harus proporsional. Nah, masalah yang terjadi sekarang ini berada di dalam wilayah hukum abu-abu, legal gray zone conflicts tuh namanya. Jadi antara sanksi tapi juga belum antara law enforcement sama di atasnya itu perang terbuka yang belum terjadi juga gitu. Jadi ini abu-abu ya. Dan cara-cara ini sebenarnya ditiru oleh Presiden Trump dari Presiden Xi Jinping yang berapa kali melakukan gray zone activities di South China Sea. Jadi Presiden Trump itu kalau kita lihat sebenarnya sedang berusaha melakukan hal yang identikal dengan pemimpin dari rising power yang men-challenge Amerika. Kita harus melihatnya seperti itu gitu, ya. Jadi kita komprehensif melihatnya. Nah, sedangkan dari perspektif Iran mempunyai argumen yaitu piagam PBB nomor 51 ya, di mana di situ dikatakan negara berhak untuk melakukan self defense, ya. Yep. Oke, itu deklarasi PBB ya mengenai pertahanan nasional ya. Itu poinnya. Jadi kalau seperti ini, kondisinya itu dikenal dengan brinkmanship, Mas. Brinkmanship itu adalah suasana sudah sangat panas, tapi kedua belah pihak ini sedang mencegah jangan terjadi perang terbuka. Jadi di sini tidak ada yang namanya itu damai, settlement peace, settlement untuk perdamaian, belum sampai. Ini justru rolling ini. Konfliknya sedang di-manage, gitu. Nah, itu tadi disebutkan oleh Presiden Trump dan Secretary of War, bahwa mereka merasa memegang waktu, menekan Iran, sementara Iran merasa waktu kami masih banyak. Yang buru-buru itu adalah Amerika, begitu. Ya, itu poinnya tuh. Nah, jadi kita harus melihat ini dari dua poin tadi. Ya, poin ketiga yang mau saya terangkan adalah mengenai Hormuz. Hormuz ini adalah geopolitical chokehold bagi Iran. Artinya apa? Hanya Iran yang bisa membuka, Mas. Ya, kalau Iran menutup, ya sudah menutup, gitu. Dan di situ Iran akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kenapa? Karena selain itu adalah center of gravity dari kondisi dunia saat ini yang harus stabil, yang sebenarnya adalah center of gravity Amerika, ya. Di mana kalau Hormuz itu dipegang oleh Iran, dia bisa mengendalikan keadaan melalui kontrol jalur energi lah yang mempengaruhi banyak aspek ekonomi di tingkat global. Selain itu juga di daerah Selat Hormuz itu kan banyak instalasi militer yang nggak mungkin dilepas oleh Iran gitu. Oke. Ya, nah itu poinnya ya. Jadi seperti ini itu akan melahirkan yang namanya konflik-konflik asimetris. Kalau sampai misalnya ya instalasi-instalasi minyak itu kena serangan cyber, skadanya diserang, supervisory computer aided data acquisition, ya lumpuh juga, Mas, walaupun Hormuznya dibuka gitu. Ada pemotongan kabel laut, ada serangan dari proksi-proksi, baik itu proksi yang di Syria, di Irak, di Houthi di Yaman, atau Libanon di bagian utara, ya di Libanon Selatan ada Hezbollah atau Hamas. Nah, ini menjadi semakin kompleks nanti, dan juga Gulf Country Council bisa bleeding. Nah, itu poinnya ya. Jadi ini bisa menimbulkan chain reaction. Bagi Pakistan yang menjadi mediator itu juga bisa terseret nanti. Dan ini sudah mengarah kemana, Mas? Poin keempat nih. Mengarah ke Samudra Hindia, mengarah ke Indo-Pacific Command Theater. Nah, saya concern kalau sampai konflik itu melebar ke Indo-Pacific Command, Indonesia berada di tengah, sentral dari Indo-Pacific Command Theater dari perspektif Amerika. Di mana di situ terdapat 8 dari 9 kekuatan nuklir, dengan total nuklir di dunia ada sekitar 13.000 arsenal. Nah, kalau konflik ini berlanjut, di mana Selat Malaka itu secara kuantitas 3 kalinya Hormuz lah, dari size dan segala macam lainnya, itu sangat rentan bagi kepentingan nasional kita. Jadi apa harus kita lakukan? Yang pasti kita sekarang harus menjaga akses kita ke semua negara itu dengan tingkat strategi otonomi yang maksimal gitu loh. Jadi kita bisa diterima Iran, bisa diterima Amerika, bisa diterima Rusia, bisa diterima China. Apalagi kita lihat Menteri Luar Negeri Iran
menghindar bertemu delegasi Amerika, Ya, malah betul. mau ketemu Rusia kan. Nah itu kan poinnya tuh, bahwa ini tidak bisa dilepaskan dari great power competition. Yang berikutnya kita harus menyiapkan semua skenario terburuk ya. Yang pasti kita harus bisa mendapatkan akses minyak karena depot operasional kita itu bertahan 20 sampai 25 hari ya. Dan itu harus kita harus kita perhitungkan. Dan juga kebutuhan minyak kita itu per barrel itu kan 1,6 juta, sedangkan kemampuan domestik itu hanya 700.000 barrel per hari. Ini menjadi tantangan. Jadi kita harus diversifikasi. Apakah bisa diversifikasi dalam waktu cepat? Ini akan berimplikasi kepada nilai rupiah, beban fiskal, ya, dan juga akannya kondisi kesehatan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Kita harus restoring trust dari awal nih. Restoring trust kepada domestic audience, juga kepada global audience sekarang. Dan kita harus siap jika memang terjadi kondisi yang sangat tidak diharapkan. Seperti energi itu terganggu dan harga energi sangat mahal, atau sampai eskalatif menjadi perang dunia ketiga, atau sebelumnya diawali dengan konflik di Selat Malaka. Dari saya itu dulu aja. Dan indikasinya, apakah ini akan melebar, naik eskalasinya apa tidak, itu 3, Mas. Yang pertama adalah kehadiran militer di kawasan. Sudah 3 carrier strike group hadir dari Amerika, ya. Oke. Yang kedua, kita harus lihat juga bagaimana diplomasi berlangsung. Baik itu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang ketiga adalah stabilitas di Hormuz. Itu dulu dari saya, Mas, 4 poin itu. Terima kasih. Baik, sebelum diskusi lebih jauh, Pak, saya ingin minta penegasan Pak Wibawa. Jadi menurut Anda kedua negara ini memang tidak ada iktikad untuk menyelesaikan konflik secara damai ya Pak ya? Sangat kecil peluang perundingan Amerika Serikat dan juga Iran ini bisa masuk ke kesepakatan substantif. Begitu? Penegasan saya adalah tidak ada kesepakatan untuk mencapai hal yang fundamental. Karena grand strateginya sudah berbeda 180 derajat. Karena memperebutkan structure dalam regional security complex Timur Tengah sekarang. Itu poinnya. Presiden Trump mau mempercepat apa yang Presiden Trump canangkan untuk membentuk regional security complex yang diharapkan sebelum masa presidensinya berakhir, sementara Iran tidak mau itu terjadi gitu. Dan itu di backup oleh rising power yang menantang Amerika, walaupun Rusia dan Cina tidak konfrontatif terhadap Israel juga tidak terhadap Amerika, tapi rising power itu pasti mau Amerika juga turun kemampuannya, paham ya Mas? Jadi kita harus melihatnya itu sebagai satu yang kompleks sistemik gitu loh. Itu poinnya. Sikap Iran baik, Pak Wibawa, sikap Iran yang menolak pertemuan langsung ini mengindikasikan sikap yang defensif, strategi tawar menawar, atau sinyal dari mereka bahwa memang belum percaya jalur diplomasi yang diberikan oleh Pakistan itu sendiri? Ya kan gini Mas, semuanya sebenarnya. Jadi tidak ada kepercayaan defisit. Yang kedua, perbedaannya sangat fundamental. Ya. Yang ketiga, tadi kan apa yang dilakukan Menteri Luar Negeri Iran itu merespon apa yang dilakukan oleh, apa dikatakan oleh Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, bahwa waktu ada di kami. Sementara dari perspektif Iran, waktu tidak di Anda. Kami bisa memperlama ini, dan semakin memperlama ini, kalian secara domestik juga tertekan, secara global juga tertekan gitu loh. Makanya ini adalah strategic patient yang diterapkan oleh Iran. Diharapkan oleh Amerika dengan kondisi ekonomi begitu tertekan, akhirnya Iran tidak ada pilihan lain, menerima deal yang ditawarkan oleh Amerika dengan posisi tertekan. Tetapi Iran mengatakan kami siap tertekan, gitu, ya, paling tidak sampai 28 April, di mana Presiden Trump harus mempertanggungjawabkan pada Kongres high intensity conflict yang terjadi selama 60 hari terakhir. Dan apa yang dilakukan oleh Iran ini tidak lepas dari dukungan negara-negara lain yang mendukung gitu. Kalau perundingan kedua kembali gagal, Pak Wibawanto, apakah ini bisa menjadi titik balik dari diplomasi yang menuju fase konfrontasi terbuka lainnya? Ya itu pasti, makanya indikatornya 3 itu Mas. Ya, indikator 3. Diplomasinya, kehadiran militer, di mana juga 3 carrier strike group yang hadir di situ ya. Berarti kalau 3 itu, kalau 7 kali 1 carrier strike group itu 70 pesawat rata-rata. 70 kayak 3, berarti ada 210 pesawat lebih lah yang ada di kawasan sekarang kan, pesawat tempur ya, yang dibawa oleh kapal induk. Nah, belum destroyer, frigate yang lain, destroyer dan juga cruiser lainnya. Tapi kapal selam ya. Tapi poinnya adalah, ya ini adalah rebutan regional security complex structure yang belum ketemu ya. Dan yang berikutnya adalah Hormuz itu sendiri, dan Hormuz itu diperebutkan gitu. Sementara Amerika menekan Hormuz ya dengan maksimalis gitu untuk memaksa Iran untuk bernegosiasi dengan deal versinya Amerika, sementara Iran sampai titik darah penghabisan tidak akan melepas gitu Hormuz gitu. Dan keduanya juga menahan untuk melakukan
serangan terbuka. Amerika juga, saya katakan, bahwa kemampuan major theater war Amerika itu Mas dipersiapkan untuk menghadapi konflik di Laut Cina Selatan, menghadapi Cina, bukan untuk menghadapi Iran, apalagi melakukan invasi gitu loh. Yang 4 kalinya Irak. Yang di Timur Tengah itu, deployment Amerika itu adalah untuk operasi militer yang sifatnya itu containment, ya, bukan Amerika akhirnya all out jadi ngurusin Iran. Nah, ini yang diharapkan oleh rising power yang mau Amerika tuh turun kemampuannya gitu. Ya, nah kalaupun Amerika bisa melewati ini, ya menang, katakan begitu, Amerika versinya Presiden Trump berdasarkan strategi keamanan nasionalnya Trump tahun 2025, Amerika bisa end up ya akhirnya menjadi pemimpin dunia yang tidak punya pengikut gitu. Nah itu menurut Farid Zakaria sendiri gitu, seorang political scientist yang cukup dihormati di Amerika Serikat. Dan juga Vali Nazar, ya pakar Iran di Amerika Serikat, mengatakan Iran tidak akan menyerah. Ya mereka tuh adalah orang-orang Amerika yang mengerti geopolitik, memahami cara pikir White House, Pentagon, dan memahami sejarah dan trajektori grand strategi Amerika sejak merdeka sampai sekarang gitu. Jadi sekarang Presiden Trump harus objektif terhadap sejarah dan analisa intelijen, ya, sehingga tidak terjadi kesalahan kalkulasi karena perang itu, ya baik perang dunia 1 dan 2 itu tidak terlepas dari kesalahan kalkulasi pemimpin politiknya gitu. Dan perang sering terjadi karena itu. Menarik. Itu disampaikan oleh Profesor Robert Jervis tuh, yang sudah menjelaskan itu. Perang sering terjadi karena salah perhitungan. Pak Wibawanto, siap, nanti kita akan lanjutkan diskusi, termasuk akan saya dalami terkait dengan peran Pakistan sebagai negara pendamai. Tapi usai jeda, Pak Wibawanto.